Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah orang penting ya, setidaknya dalam anggapan beliau sendiri. Tapi memang penting, beliau adalah Ketua Ikatan Alumni PMII Kecamatan Silo, kemudian beliau juga aktif di Balai Diklat ya, BLK, Balai apa itu? Latihan kerja. Balai Pelatihan Kerja di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren. Kemudian banyak sekali aktivitas beliau sehingga tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salah satunya beliau juga adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Silo. Karena malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan puasa atau Ramadan. Mungkin di channel-channel yang lain sudah banyak dibahas ya, tetapi kita akan mencoba mengupas sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin lebih unik, mungkin lebih tidak biasa dibandingkan dari pembahasan-pembahasan yang lain. Karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia dan cakupannya sangat luas sehingga kita bisa membahasnya dari berbagai sisi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Kopi Sofi Channel, Gus Abdul Hamid. Ya. Nah, baik Gus, ini kita ngomongin masalah Ramadan ini ya. Jadi Ramadan itu kan banyak sudah yang mengatakan bahwa Ramadan itu bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh barokah, kemudian kita dijauhkan dari api neraka. Tetapi selain hal itu, kira-kira apa yang menarik dan mungkin bisa kita ambil pelajaran yang lebih mendalam tentang bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Mas Sofyan selaku owner Iya, owner ya. dari Kopi Sofi Channel, juga para pemirsa, para subscriber Kopi Sofi Channel dimanapun Anda berada. Membicarakan tentang puasa Ramadan ini memang benar seperti yang disampaikan tadi, kita akan dihadapkan dengan banyak sekali sisi, tergantung kita mau melihatnya dari sudut yang mana. Betul. Kalau saya lebih tertarik kepada bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Ya. Dimana ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, Mas Sofyan. Iya. Kalau ibadah yang lain mengharuskan kita untuk action, untuk action sesuatu secara aktif ya. Secara aktif, jasad ini, fisik ini action. Untuk sholat misalkan, perintah sholat kita harus action, mulai dari takbir sampai kepada salam. Untuk menunaikan zakat, berbuat baik, menolong dan sebagainya. Iya. Tapi kalau berbicara ibadah puasa, maka sebaliknya, kita perintahnya adalah al-imsak, menahan diri. Imsak, menahan diri, itu pengertian dari puasa. Dari puasa, al-imsak anil muftirat. Betul. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Artinya justru perintah berpuasa ini lebih kepada mengekang kita daripada misalnya zakat, kita kan melakukan sesuatu secara bebas. Artinya betul-betul aktif gitu. Betul. Keluar. Sementara ketika berpuasa di bulan Ramadan, kita justru memang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, tapi itu lebih kepada sebuah, anggaplah bahasa kasarnya mungkin kekangan gitu kan. Betul. Seperti itu, Gus. Kita dalam berpuasa, kalau ibadah yang lain kita keluar, maka puasa ini lebih ke dalam. Lebih ke dalam. Lebih ke dalam. Betul, lebih ke dalam. Ya, kemudian saya tertarik ini, Gus. Ada sebuah hadis kalau tidak salah ya, saya kurang paham, mungkin mohon dikoreksi ya, bahwa Allah berfirman bahwa segala ibadah manusia yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kewajiban manusia kecuali puasa. Itu bagaimana, Gus? Mungkin Gus bisa redaksinya bagaimana itu? Itu sebuah hadis, Mas Sofyan. Hadis ya. Artinya segala ibadah yang dilakukan manusia itu dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Baik ibadah dohir, ibadah yang sifatnya mahdoh atau ghairu mahdoh, semuanya dicatat oleh malaikat. Kecuali puasa. Puasa ini malaikat sebagai pembantu Allah dalam hal ini itu sama sekali tidak ikut campur, karena
Allah mengatakan di dalam hadisnya, dalam hadis Rasulullah itu, bahwa untuk puasa fa innahu li. Puasa itu hanya untukku. Wa ana arjibihi. Dan hanya aku yang nanti yang akan menggaransi dan memberikan reward kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Menunjukkan bahwa ibadah puasa ini memang merupakan ibadah yang hanya Allah yang tahu. Seberapa dalamkah dia berpuasa, seberapa tinggikah keimanan dia dalam melaksanakan puasa itu. Karena kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang membagi puasa itu ada tiga tingkatan. Ada 3 tingkatan itu. Betul. Gimana? Ada puasa umum, ada puasa yang khusus, ada puasa yang sangat-sangat khusus. Puasa umum, puasa khusus, dan puasa yang sangat khusus. Betul. Puasa umum itu seperti apa misalnya? Puasa umum itu adalah puasa seperti kebanyakan orang-orang yang dilaksanakan oleh orang-orang ya, menahan lapar, diri, haus, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa khusus ini biasanya dilakukan oleh mereka orang-orang soleh, di mana dia tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi dia juga mampu mengekang diri, termasuk seluruh anggota badannya, mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki. Semuanya dia tahan agar supaya tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sepertinya memang menarik ya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Perintah Allah untuk melakukan ibadah sesuai yang memang disyariatkan oleh agama. Puasa itu memang sepertinya memang lebih apa istilahnya eksklusif ya Gus ya. Eksklusif. Jadi betul. Kalau misalnya sholat pun meskipun itu adalah sebuah ibadah yang paling utama, itu kita masih bisa mengukur, bisa melihat orang nih sholat atau enggak gitu kan. Dari gerakannya, dari waktu-waktu sholat yang memang sudah ditentukan, dari keseharian itu orang yang sholat dan tidak kan bisa ketahuan dengan jelas. Sementara kalau puasa misalnya nih sangat sekali hanya kita dengan Allah jadi kayak apa ya, kayak memang udah rahasia kita dengan Allah aja gitu kan ya. Jadi ya kalau misalnya memang dilihat secara zahir, kita gampang lah buat mengeringkan bibir, terus untuk terlihat berpuasa. Terlihat kelaparan itu sangat gampang sekali ya. Sangat gampang sekali, terutama kelihatannya lemes gitu ya. Padahal sebenarnya habis makan. Habis minum gitu. Fenomena itu banyak kita lihat. Banyak di sekitar kita ya. Ya saya kadang susah nih ngelihatnya apa ya? Ya bukan suudzon sih sebenarnya, kan penasaran aja, kepo gitu. Kalau dilihat di TV-TV ada banyak artis yang terus syuting setiap hari. Saya nggak tahu. Saya kadang mikir mereka tuh bisa bertahan full penuh 1 bulan atau enggak ya kira-kira. Terus lihat orang-orang di sekitar orang yang berlalu lalang setiap hari seperti itu. Nah, ini kan 50-50. Kita mungkin hanya bisa berprasangka. Kita hanya bisa mengira-ngira orang ini berpuasa atau tidak. Mungkin kita melihat secara aktivitas mereka berat, misalnya bertani, kita wah kayaknya nggak puasa nih orang, nggak mungkin kuat karena mereka mencangkul kerja setiap hari di bawah terik panas matahari, nggak mungkin kuat nahan haus. Tapi belum tentu juga kan? Belum tentu. Dan ini memang hanya betul-betul rahasia kita dengan Allah. Makanya mungkin barangkali itu yang dimaksud ibadah puasa ini hanya Allah yang akan membalas pahala. Dan Allah pun juga menjanjikan sebuah reward yang sangat luar biasa sekali, Mas Sofyan. Garansi ketika seseorang menjalankan puasa imanan wahtisaban, dengan rasa iman atas perintah itu dan hanya mengharap ridha Allah, garansinya adalah diampuni semua dosa-dosanya. Wah, ini kan sangat luar biasa sekali. Mata qaddam wa mata akhir, yang terdahulu dan yang akan datang. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Tapi kita kan kemudian bertanya, apakah mereka yang hanya menahan lapar dan dahaga saja? Ataukah memang ada puasa kelas 2 tadi? Iya. Puasa khusus, atau mungkin puasa yang sangat khusus sebagaimana dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi. Ya, jadi memang kita juga tanda tanya juga ya. Tanda tanya juga. Dan kita mau bilang bahwa itu adalah puasa yang sangat khusus sebagaimana kata Imam Al-Ghazali juga belum tentu benar kita ngomong kayak gitu karena ya. memang bukan wilayah kita. Ini benar-benar wilayah Allah memang wilayah ya, sangat. Allah. Jangankan kita, malaikat saja nggak tahu ya. Jadi memang kita hanya bisa berusaha saja secara maksimal
menjalankan perintah Allah, selebihnya kita memang memasrahkan itu semua kepada Allah. Betul. Tetapi yang menarik lagi hadis ini Gus, bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa ada banyak sekali orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali Betul. lapar dan dahaga. Ini Betul. maksudnya seperti apa? Nah, berkenaan dengan hadis itu kita bisa melihat fenomena yang ada, di mana ada sindrom kan yang terjadi ketika sudah memasuki bulan Ramadan, di mana orang-orang mampu menahan lapar dan dahaga, akan tetapi mereka tidak mengimbangi rasa lapar dan dahaga yang sudah dijalani itu untuk menggunakan waktu-waktu yang ada dalam puasa, mengisinya dengan kebaikan. Justru sebaliknya, malah mereka banyak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip itu merupakan perbuatan dosa, sehingga dapat mengurangi pahala puasa yang mereka lakukan. Kalau dipikir-pikir memang kadang ya, setan tuh cerdas kan ya. Artinya saya melihat bahwa setan itu menjebak manusia justru bukan mengajak mereka melakukan keburukan, tetapi bahkan sering, kalau saya pikir kadang setan itu menjebak manusia justru dengan menyuruh manusia melakukan kebaikan tetapi secara berlebihan. Mungkin niatnya baik tetapi caranya tidak baik. Fenomena di bulan Ramadan ini Gus, menurut Gus kira-kira gimana? Contohnya seperti ini, ada orang yang bertugas untuk membangunkan untuk sahur misalnya. Betul. Itu kan niat yang baik ya, tetapi caranya sekarang nih fenomenanya terutama di daerah saya Gus. Itu mereka kalau zaman dulu kan kita pakai kentongan ya, jadi patrol istilahnya, sahur seperti itu. Tapi sekarang tuh sudah mulai berkembang. Ada banyak komunitas sound mini, bahkan ada yang beneran sound system itu Gus, pakai truk, mereka jalan dengan volume yang sangat keras, dung seperti itu. Itu kira-kira termasuk akan membatalkan atau bukan membatalkan mungkin ya, tapi mengurangi nilai ibadah puasa nggak kira-kira? Tapi kan niatnya baik tuh. Niatnya baik, betul. Kita tahu Mas Sofyan bahwa di bulan Ramadan ini, keseluruhan bulan Ramadan ini adalah waktu yang istimewa. Lebih-lebih sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan. Iya. Karena di luar bulan puasa saja sepertiga malam terakhir itu memang sudah istimewa, apalagi di malam Ramadan. Iya. Apalagi di akhir 7 hari dari bulan Ramadan. Iya. Saya pernah itu dulu ketika di pondok itu, saya pernah tadarus Quran, kemudian melebihi jam 10 malam, akhirnya oleh kiai itu marah besar itu. Kiai, kenapa kok marah? Bukan soal ngajinya, tapi soal toanya. Suara yang kemudian bisa mengganggu masyarakat sekitar, Mas. Ini ngaji, Mas. Jam 10. Jam 10 malam ini. Silahkan ngaji sampai pagi, kata kiai, tidak apa-apa. Kalian teruskan ngajinya, tapi matikan toanya, matikan speakernya. Karena nanti akan bisa tidak sebanding dari kebaikan yang dilakukan dengan mudarat yang ditimbulkan dari suara toa itu. Artinya kalau kita pikirkan ternyata memang seringkali dalam satu perbuatan itu mengandung dua sisi. Betul. Ada sisi mungkin nilainya untuk pribadi kita, tapi juga ada sisi lain yang harus diperhatikan, yaitu ketika berkenaan dengan orang lain. Orang banyak, betul. Dan baru-baru ini Gus, saya baru ingat di beberapa hari yang lalu kalau tidak salah ada seorang artis yang tidak saya sebutkan namanya, nanti biar jadi tidak ghibah ya. Mengurangi pahala Ramadan nantinya. Nah, artis itu banyak dibully karena di media sosialnya dia mengeluhkan protes terhadap seorang petugas di musola dekat rumahnya, musola atau masjid saya lupa, yang membangunkan sahur terlalu keras katanya, pakai toa. Dan cara membangunkannya ya sekarang ini Gus, cara membangunkan sahur tuh sudah macam-macam orang. Betul. Ada yang malah menggunakan HP dan nyetel lagu-lagu TikTok, lagu-lagu DJ seperti itu. Memang isinya sahur tapi sudah ada DJ-nya. Kemudian ada yang menirukan itu salah satu karakter di film Jepang, saya lupa. Sahur ya, yang kayak gitu tuh. One Piece itu. One Piece atau apa ya, saya lupa. Jadi orang tersebut, artis tersebut itu kemudian dibully habis-habisan karena katanya, loh, membangunkan sahur ini kan sudah dari dulu, dari zaman nenek moyang kita, kakek nenek kita, biasa orang masjid, musola itu membangunkan sahur dengan toa seperti itu. Tapi kan permasalahannya kalau saya coba kaji gitu, jumlah musola dan masjid zaman dulu dengan sekarang kan
berbeda. Jauh sekali Jauh ya. perkembangannya. Mungkin zaman dulu kita pakai toa itu wajar karena memang jaraknya jauh, ya kan? Dan toa pun jarang dulu. Dan toa pun jarang dulu. Nah sekarang Satu jarak RT itu bisa satu RT bisa ada 5 musola dan itu pakai 5 toa toa. semua. Ada toa 5 toa. Jadi dan semuanya sahur ya seperti semuanya tadarus sampai jam 11, jam 12. Ini mungkin ada pergeseran nilai sosial yang harus diperhatikan. Menurut Gus Hamid gimana tuh? Ya itu tadi karena memang kadang kita tidak memahami esensi atau substansi dari bagaimana seseorang menggunakan toa dalam rangka untuk membangunkan sahur tadi, Mas. Jangankan untuk bangunkan sahur, kadang kita sering kan melihat adzan seperti lomba begitu kan, di satu tempat satunya adzan, satunya iqomah, satunya itu seakan-akan seperti perlombaan. Sebuah perlombaan ya. Ketika ditanya apa fastabiqul khairat ini, gitu. Ya nggak gitu juga. Tapi benar juga ya sebenarnya kalau kita melihat fastabiqul khairatnya benar sih, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi gimana berlomba-lomba dalam kebaikan justru di situ kadang menjadi penyebab terjadinya gesekan, Mas Sofyan. Bergesekan antar jamaah, gesekan antar imam. Ya mohon maaf. Artinya kalau zaman dulu karena memang jaraknya jauh antar satu musola, satu masjid dengan masjid yang lain, maka peran toa ini sangat-sangat penting sekali untuk membangunkan orang-orang sahur. Tapi kalau sudah antar toa ini sangat dekat dan semuanya sama-sama memaksimalkan peran dan fungsi toanya, yang terjadi justru bukan malah kemanfaatan, tapi malah bisa mengganggu orang-orang yang istirahat. Begitu. Kalau tidak salah, saya memang pernah menemukan itu, Gus. Ada semacam peraturan atau undang-undang dari pemerintah yang mengatur toa, kalau tidak salah. Tetapi rasanya ketika ini dilaksanakan di beberapa daerah, terutama yang memang sudah terbiasa menggunakan toa, itu justru dianggap sebuah kezaliman. Artinya melarang umat muslim menggebiri cara beragama, menggebiri syiar. Betul. Jadi akhirnya nanti kita ini rezim anti Islam, ini tauhid, pemerintah tauhid dan segala macam. Karena kita terjebak pada formalitas daripada beragama. Kita dalam beragama tidak kemudian mencoba untuk lebih masuk ke esensinya. Dan puasa ini salah satu jalan untuk bisa masuk ke esensi kita dalam beragama. Makanya dalam Quran la'allakum tattaqun itu. Maksudnya bukan orang-orang sebelum berpuasa tidak bertakwa, tapi untuk meningkatkan kualitas takwanya. Ketakwaannya. Dan ini mungkin yang banyak tidak kita sadari ya, bukan hanya orang lain, mungkin untuk kita sendiri terutama. Bagaimana kita betul-betul mengasah batin kita, mengasah hati kita untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah di dalam perintah puasa seperti itu. Tidak terjebak kepada formalitas beribadah, mungkin seperti itu ya, Gus. Karena memang agama sebenarnya mengajarkan seseorang dalam beribadah, beriman, bertakwa itu pasti akan berbanding lurus dengan kepekaan sosialnya, Mas. Ketika iman seseorang semakin tinggi, semakin kuat, maka kepekaan sosialnya, kemanfaatan terhadap lingkungannya juga akan semakin besar. Tapi kan ada kaidah fikih itu, Gus, al-'adatu muhakkamah. Jadi kebiasaan itu adalah sebuah hukum. Ini kan beneran jadi hukum nih. Jadi kalau ada musola, ada masjid yang kemudian toanya tidak aktif di bulan Ramadan, itu dianggapnya malah wah ini masjidnya tidak aktif, mungkin kiainya nggak aktif. Nanti malah kadang masyarakat melihatnya jelek. Cuman di sisi yang lain kalau aktif semua, keras semua suaranya, kita terganggu akhirnya. Terganggu. Tapi yang terganggu itu justru malah dibully. Wah ini banyak setannya nih, makanya panas mendengarkan suara gitu kan. Al-'adatu muhakkamatun itu ada benang merahnya, malam yukhalifis syara'. Selama tidak menabrak syariat, Mas Sofyan. Padahal kita tahu agama Islam itu adalah agama yang sangat menghargai perbedaan, sangat menghargai hak asasi manusia. Kalau kita bicara semuanya itu tercantum di ini kalau nggak salah di maqasidus syariah ya, Gus ya. Dalam konteks penggunaan toa dalam rangka syiar ibadah dan sebagainya, yaitu tadi saya sampaikan bahwa hari ini kondisinya sudah jauh berbeda dengan zaman dulu. Antar satu toa dengan toa yang lain itu sudah sangat dekat. Antar satu musola dengan musola yang sudah sangat dekat. Sedangkan kalau kita masuk kepada esensi daripada toa itu, maka fungsinya kan fungsi informasi bahwa ini masuk waktu sahur. Sama seperti adzan, fungsinya informasi. Sudah masuk waktu sholat dan sebagainya.
Jangan-jangan kita kayak gini nih dibully nanti, wah ini anti ini ya gitu, anti dakwah, bukan ya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir ya memang benar esensinya itu harus kita perhatikan juga. Iya. Bukan berarti kemudian orang yang menggunakan patrol atau dengan sound mini atau misalnya toa yang semuanya berbunyi dengan keras itu salah. Enggak mungkin ya. Tetapi bagaimana mengatur mengatur durasi waktunya, kemudian memperhatikan juga lingkungan sosial sekitar, seperti Betul. itu kan yang aktif. Sebenarnya memang kalau berbicara adat di masyarakat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu bukan hanya toa saja. Biar kita tidak dianggap sebagai penyerang toa musola gitu. Iya. Akan tapi juga ketika ada hajatan, nah itu kan memang ada juga di masyarakat, kebiasaan di masyarakat. Iya. Dimana kadang ketika ada sebuah hajatan, sound system itu bunyinya kadang full 24 jam. Nah, hal itu kan juga sebenarnya harus dipahami secara baik, dengan hati yang dingin, kepala yang dingin, bahwa pada jam-jam tertentu berilah waktu tetangga sekitar untuk istirahat dengan tenang, kan begitu. Betul. Nah ini alhamdulillah para sahabat Kopi Sofi Channel ada banyak ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tentunya poin penting yang mungkin bisa kita garis bawahi dari perbincangan kita ini, Gus, yang pertama adalah bagaimana kita menyadari bahwa bulan puasa itu adalah bulan yang betul-betul istimewa. Yang ini saya kira ini adalah anugerah Allah untuk umat manusia, terutama umatnya Nabi Muhammad. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan yang hanya satu kali dalam satu tahun ini, yang kita sendiri juga belum tentu pada tahun-tahun berikutnya akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita benar-benar memahami esensi dari perintah Allah ini. Artinya jangan sampai kita terjebak pada formalitas-formalitas ibadah yang pada nantinya justru akan mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Jadi para sahabat kopi ini jadi belibet ini, padahal udah waktunya mau sahur sebenarnya. Baik sahabat Kopi Sofi Channel, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga saja kita masih ada waktu untuk kembali membahas hal-hal yang lebih bermanfaat, hal-hal yang mungkin yang bisa kita kaji bersama dengan Gus Hamid ya, Gus ya. Saya ucapkan terima kasih Gus Hamid, dan demikianlah sahabat Kopi Sofi Channel, tetaplah di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.